Di jantung lembah hijau, tempat pepohonan kuno membisikkan rahasia. Kepada angin dan sungai bernyanyi melalui semak belukar, auman Raja Singa menghancurkan kedamaian senja. Surai emasnya, yang dulunya simbol kebijaksanaan, kini dipenuhi amarah. Burung-burung, pengganggu berbulu itu, telah membuatnya kesal. Mereka telah mematuk harga dirinya, mencuri buah dari pohon ara suci, bersarang di pohon eks suci, dan bahkan berani mengejek aumannya dengan suara mereka. Cukup sudah. Semua rakyatku, teriaknya lantang, suaranya menggema di padang rumput, burung-burung adalah musuh kita. Usir mereka dari langit. Jangan tinggalkan satu pun. Hewan-hewan berkumpul, suara bisikan riuh terdengar seperti badai. Seekor gajah tua mengangguk, telinganya berkibar penuh tekad. Seekor rubah, yang sarangnya telah dijarah oleh seekor elang beberapa minggu sebelumnya, memperlihatkan giginya. Namun di antara kerumunan itu, ekor-seekor caetah yang ramping berkedut ragu-ragu. Tapi yang mulia, ujarnya, burung-burung telah hidup di sini selama beberapa generasi. Bukankah kita semua bagian dari hutan ini? Mata Raja Singa menyala-nyala. Diam. Ekornya meliuk seperti cambuk. Mereka menganggap kita sebagai mangsa. Caetah itu menundukkan kepalanya, meskipun keraguan masih terpancar dari tatapan matanya yang berwarna kuning keemasan. Malam itu, di bawah bulan perak, hewan-hewan menyerang. Bayangan-bayangan sunyi berkeliaran di kanopi pohon, cakar-cakar mereka menginjak ranting-ranting berlumut. Burung-burung, yang bersarang dalam tidur senja mereka, tidak menyadari, sampai teriakan elang pertama menembus kegelapan. Tetapi mata tajam burung hantu melihat jebakan itu. Dengan kepakan sayapnya, ia menukik ke bawah, menyebarkan kerabatnya seperti daun-daun yang tertiup angin kencang. Kelelawar berterbangan, burung beo berkicau, dan merpati menghilang ke dalam kabut, berzigzag di antara pepohonan seperti meteor. Raja Singa mengaum penuh kemenangan, tetapi kemenangannya itu seperti taring. Mereka tidak akan lolos 2 kali, geramnya. Sementara itu, di dalam pohon berongga yang digigit akar, seekor kelelawar bernama KL gemetar. Sayapnya, yang dulunya simbol kebebasan, kini terasa seperti rantai. Selama bertahun-tahun, ia telah hidup di 2 dunia, terbang bersama burung-burung, hidup di antara gua-gua kelelawar, tetapi tidak termasuk ke salah satu pun. Ia mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan tikus, melarikan diri dari asal-usulnya yang sebenarnya, karena kelelawar bukanlah burung, juga bukan binatang buas. Namun kini, perang Raja Singa menawarkannya jalan keluar. Keesokan harinya, KL mendekati Raja Singa, bulunya berbintik-bintik di bawah sinar bulan. Yang mulia, katanya dengan suara serak dan sungguh-sungguh, saya bukan dari jenis burung. Saya adalah tikus bayangan. Izinkan saya bertarung di sisi Anda. Sayap saya bukan untuk terbang tetapi untuk pengintaian. Saya akan menuntun Anda ke sarang mereka. Raja Singa mengamati makhluk itu, makhluk bermata seperti tikus dan bersayap seperti kulit. Kemudian, sambil mengangguk, dia menyatakan, "Selamat datang di perburuan, KL." Malam itu, KL terbang tinggi ke depan. Kemampuan ekolokasinya menembus kegelapan seperti pedang. Dia memimpin pasukan menuju sarang burung layang-layang di pohon beringin yang bengkok. Raungan Raja Singa mengguncang ranting-ranting saat binatang-binatang itu menerkam, mencabik-cabik telur dan anak-anak burung. Tangisan burung-burung itu bergema seperti guntur,
Tetapi pengkhianatan sejati KL datang kemudian. "Itu dia!" teriaknya sambil menunjuk ke puncak pohon. Petunjuk yang salah. Rubah dan rusa, yang tertipu, melompat ke atas hanya untuk menemukan ranting-ranting kosong. Sementara itu, sarang yang sebenarnya tersembunyi di akar pakis raksasa, tetap tidak tersentuh. Sang Raja Singa, yang diliputi amarah, tidak memperhatikan ekor KL yang berkedut saat kelelawar itu menghilang ke dalam kabut. Saat fajar menyingsing, hutan dipenuhi bau kekacauan. Hewan-hewan kembali, lelah dan berlumuran darah, tetapi mata Raja Singa bersinar penuh kemenangan. Namun saat matahari terbit, bau baru menyelimuti udara, bau ketakutan. Burung-burung itu telah berkumpul kembali. Saat fajar menyingsing, hutan itu sunyi mencekam. Kemudian, teriakan seekor merak memecah kesunyian. Burung-burung itu kembali, bukan sebagai korban selamat yang tersebar, tetapi sebagai pasukan. Mereka menukik dari awan, seperti pelangi bulu, dan menyerang dengan amarah yang belum pernah dilihat hewan-hewan lain. Burung beo mematuk telinga. Gagak melemparkan batu sebesar biji ek. Burung layang-layang, yang tadinya jinak, kini menjatuhkan gumpalan lumpur ke mata rusa jantan yang sedang menyerang. Citah yang tadinya meragukan Raja Singa kini berjuang membela mereka. Cakarnya berdarah. Raja Singa sendiri, dengan harga diri yang terluka dan tubuh babak belur, meraung memberi perintah yang tak seorang pun patuhi. Dan di tengah kekacauan itu, KL mengamati dari dahan, sayapnya gemetar. Pengkhianatannya terasa pahit. Burung-burung itu bukanlah penyerang tanpa akal. Mereka adalah ibu, ayah, kerabat. Mereka telah berjuang untuk melindungi rumah mereka, sama seperti hewan-hewan lainnya. Ketika batu terakhir membentur tengkorak Raja Singa, membuatnya terhuyung-huyung, KL mengambil keputusan. Dia menukik, menangkis proyektil berikutnya di udara. "Lari!" teriaknya kepada hewan-hewan itu. Perang telah kalah. Para binatang buas itu, setengah buta dan panik, berpencar. Raja Singa terhuyung-huyung, terluka dan sendirian. Setelah kepulan bulu yang berterbangan, hutan menjadi sunyi. Burung-burung telah menang, tetapi kemenangan mereka terasa hampa. Di antara sarang-sarang yang hancur, seekor burung hantu muda mematuk cangkang telurnya, yang kini dingin dan retak. KL kembali kepada Raja Singa, yang terbaring di bawah pohon beringin yang berlumuran darah. "Kau salah," kata kelelawar itu lembut, suaranya tidak lagi serak tetapi diwarnai kesedihan. "Mereka bukanlah musuh kita. Kita semua adalah bagian dari bumi." Mata Raja Singa, yang tadinya garang, melunak. "Namun, aku berdarah demi harga diri." Ia memejamkan mata, napasnya terengah-engah. Biarlah ini menjadi dongeng bagi kaum muda tentang perang dan kegagalan, dan bayangan yang kita timpakan satu sama lain. Saat matahari terbenam, hewan-hewan berkumpul, bukan sebagai pejuang, tetapi sebagai pelayat. Rubah yang telah mencari pembalasan menangisi saudaranya, seekor rusa yang mati mencengkeram paruh elang di tanduknya. Caetah, yang kini menjadi pemimpin kelompok yang hancur itu, berdiri di depan pepohonan, suaranya lirih. "Kita tidak akan bertarung lagi. Burung-burung bukanlah musuh kita. Mereka adalah saudara kita di langit." Dan jauh di atas sana, burung hantu mengamati dalam diam, mata emas mereka tidak dipenuhi dengan kemenangan, tetapi dengan harapan yang tenang bahwa mungkin
suatu hari nanti, bumi dan langit dapat berbagi kedamaian yang sama. Pesan moral. Dalam keheningan di antara pertempuran tersembunyi kebenaran yang kita pilih untuk abaikan. Tidak semua sayap diciptakan untuk menyakiti, dan tidak semua perang dimenangkan dengan cakar. Terkadang, kekuatan terbesar terletak pada belajar mendengarkan, bahkan suara-suara dari mereka yang kita sebut musuh.